Jumat yang penuh berkah ini, yaitu 3 amalan yang harus kita istiqomahkan dalam setiap harinya. Tentu 3 amalan ini terlepas dari solat 5 waktu. Kalau ini sudah jelas, solat 5 waktu, kemudian Ramadan, puasa, dan seterusnya. Terlepas dari hal tersebut, walaupun ini mungkin kategorinya tidak sampai dengan fardu ain, derajat dari hukum fardu sholat Jumat misalkan, tetapi 3 amalan ini secara pribadi harus kita lakukan minimal sekali dalam 24 jam kita. Amalan yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di awal kami mengajak kepada jamaah untuk senantiasa mengingat dan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking utamanya sebuah zikir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mungkin kita pernah mendengarkan riwayat sahih ini, yaitu man qala, siapa yang berkata, mengucapkan zikir ini di akhir hayatnya, la ilaha illallah dakhalal jannah, itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakannya surga. Masya Allah. Dan yang kedua, amalan yang harus kita perbanyak adalah yang namanya solawat. Kalau zikir itu adalah kepada Allah, maka solawat itu adalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sekarang kita sudah berada di bulan Safar. Sebulan lagi atau beberapa minggu akan datang, kita akan sama-sama akan memperingati kembali, yaitu bulan Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersalawat kepada Rasul, mengingat kepada Rasul bukan hanya bulan Maulud atau Maulid atau Rabiul Awal, tetapi sepanjang hayat kita harus kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dalam sehari kita salawat kepada Rasul itu 5-9 kali. Itu minimal. Kenapa? Dalam setiap salat kita ada namanya salawat. Walaupun kita menunaikan salat 1.000.000 kali, tetapi di dalam salat kita tidak ada pun 1 kali salawat kepada Rasul. Nah, bilang orang gesaraki, batal salat kita. Bahkan khutbah Jumat yang tadi kami sampaikan, sebentar khutbah kedua yang akan kami sampaikan, juga wajib ada salawatnya. Kalau khotib, walaupun dia profesor, doktor, kiai, tetapi dia tidak bersalawat dalam khutbah Jumatnya, lebih baik kita bubar atau salat duhur. Saking utamanya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, setelah kita zikir, salawat, amalan yang perlu kita jaga adalah istighfar kepada Allah atas segala dosa yang kita berikan, yang kita lakukan kepada keluarga, tetangga, dan kepada Allah itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Jadi 3 amalan kita, kalau kita urut dari pengamalannya, harusnya istighfar dulu yang pertama. Kenapa? Sebelum kita mengingat Allah dan mengingat Rasul, maka mari kita dulu istighfar, mensucikan diri kita. Setelah kita ini suci, baru mengingat Allah. Apa dalilnya? Dalam hadis Arba'in Bukhari Muslim, di situ diriwayatkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha suci, hanya menerima yang suci-suci. Artinya ketika kita mau zikir kepada Allah, mau mengingat Allah, maka kita dulu bersuci. Sama kita hari ini sementara dalam keadaan spiritual menunaikan ibadah Jumat. Sebentar kita akan sholat Jumat. Walaupun kita menghabiskan 1 liter sabun, walaupun kita hari ini 10 kali mandi, tetapi belum dikatakan suci kalau kita belum tahara atau belum berwudu. Maka untuk menghadap kepada Allah yang maha suci, tidak cukup kita dalam keadaan bersih, maka ada namanya dalam keadaan suci, ada namanya ngalle jenis sambayang atau berwudu, ya kan?
Maka begitu pula ketika kita berzikir kepada Allah, tubuh ini adalah bergumulan dosa. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Baik yang bicara maupun yang mendengar, kita semua adalah manusia-manusia pendosa di hadapan Allah. Maka awalilah kalimat kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah istighfar, mari kita berzikir mengingat Allah. Banyak rangkaian zikir. Tadi kita amalkan la ilaha illallah atau subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Nah, dan setelah itu jangan lupakan, setelah istighfar zikir, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyukai sebuah stasiun radio swasta yang ada. Kenapa saya suka? Karena berada di dalam nuansa Islami. Ayat-ayat Al-Quran, banyak ceramah-ceramahnya, ada juga hadis, atau juga ada juga kajian-kajian kitab gondolonya, kitab kuningnya. Pada mulanya saya simpati dengan stasiun ini, tetapi mohon maaf tidak boleh kita sampaikan berapa frekuensi dan apa namanya. Tetapi saya sendiri langsung mendengar di malam hari ketika menuju ke rumah di dalam sebuah kendaraan, ada di antara ustaz ternyata, ya, dan sekarang ternyata sudah mulai ada efeknya. Dia mengatakan bahwa tidak semua salawat itu adalah boleh. Kenapa tidak ada semua salawat boleh? Dia contohkan salawat burdah. Dia contohkan salawat burdah itu dia katakan bid'ah atau haram atau tidak boleh kita lakukan. Saya langsung bertanya-tanya sambil menyetir, wah, kenapa ada salawat yang tidak boleh? Salawat burdah. Saya hafal ini salawat burdah, walaupun cuma setengah hafalan saya tentang salawat burdah. Itu panjang. Di antaranya salawat burdah itu berbunyi, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dan seterusnya. Ya kan? Oke, kita lanjut. Kemudian sang host bertanya kepada narasumbernya, Ustaz, kenapa salawat burdah Anda katakan tidak boleh? Saya mendengarkan ada dua argumentasinya. Salawat burdah tidak boleh karena salawat ini terlalu memuji Nabi Muhammad. Wah, terlalu. Apa salahnya? Sekiranya ada interaksi dua arah, mungkin saya ingin bertanya kepada sesama pendakwah. Kenapa kalau terlalu memuji Nabi Muhammad itu dikatakan bid'ah atau sesat? Istri saja saya, istri kita semua, ya kan? Saudara kita, orang tua kita kalau kita puji-puji, apakah itu bid'ah? Ya kan? Satu, terlalu memuji. Nanti kita syirik. Yang boleh kita puji-puji seperti ini cuma Allah saja. Allahu Akbar. Tidak. Yang kita puji bukan hanya Allah, tetapi coba kita lihat di masjid ini sudah tertampang hanya dua nama yang ada kaligrafi di sini. Allah dan Muhammad. Tidak ada nama saya. Tidak namanya Pak Ketua di sini. Bahkan Menteri Agama tidak ada, Presiden tidak ada di sini. Cuma ada di sini nama Allah, bukan Adam, bukan Jibril, bahkan Isa yang bisa menghidupkan orang tidak ada. Di sini cuma ada nama Allah dan Muhammad. Berarti, masya Allah, yang kita puji-puji memang adalah syariat. Memang ini istilahnya asisten atau rahmatan atau baginda atau dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita dulu sudah punya pengalaman. Kalau kita biasa, ya, ingin mencari hati seseorang, terkadang biasa melalui saudaranya atau melalui anaknya. Ya kan? Kita bertamu, kemudian kita menyapa anaknya seseorang itu, ya kan? Kita kasih hadiah dan seterusnya. Pasti bapaknya juga itu bahagia. Ih, dah kasih ke anu tadi, om nu tadi. Nah, ya kan? Padahal yang kita kasih cuma anaknya, tetapi yang bahagia juga adalah orang tuanya. Sama ketika kekasihnya kita puji, ya kan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, maka Allah juga ikut tersanjung. Jamaah rahimakumullah. Maka kami teringat pendapat Syekh Ali Jum'ah yang berkata bahwa setiap ibadah itu ditolak oleh Allah. Belum tentu diterima, bisa ditolak. Semua ibadah. Ya, illa salawat ala nabi, kecuali salawat kepada nabi itu pasti, saya ulang lagi, pasti diterima. Makbul, pasti diterima. Kenapa? Mohon maaf, kemarin kita puasa, kalau kita tidak ikhlas puasa, ditolak. Zakat ditolak. Baru-baru jamaah umroh, haji pulang, tidak ikhlas, ditolak oleh Allah. Ya kan? Oke. Kemudian
Tetapi kalau kita bersolawat kepada Nabi, walaupun tidak ikhlas, walaupun kita terpaksa anak-anak main-main salawat, itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya porenya itu salawat. Masya Allah. Ya kan? Maka ketika ada yang mengatakan terlalu memuji Nabi Muhammad, mungkin itu pendapat saudara kita, tetapi hemat saya Irham, itu saya tidak sesuai dengan pendapat mereka. Kalau kita memuji Allah dan Nabi Muhammad, itu sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua, alasannya, katanya adalah, saya langsung mendengar sendiri, ini adalah salawat berisi tentang minta ampun kepada Nabi Muhammad. Betul, di dalam akhir-akhir penggalan salawat burdah ada ampunan, minta ampun, minta maaf kepada Nabi Muhammad. Katanya kita hanya bisa minta ampun kepada Allah. Siapa yang bilang? Ketika kita lebaran Idul Fitri, apa biasa kita lakukan? Mohon maaf lahir dan batin. Kepada siapa kita minta ampun? Kepada Allah? Bukan, kepada saudara kita. Nah, saudara kita, tetangga kita, orang tua kita bisa minta ampun, bisa minta maaf. Masa kepada Rasul tidak bisa minta maaf? Justru kita wajib minta maaf kepada Rasul. Menurut saya, ini bukan fatwa MUI, bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi menurut hemat saya, fatwa saya pribadi, ini pribadi ini, kita wajib minta maaf kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika kita berdosa, nauzubillah, misalkan ada orang jambrek, begal dan seterusnya, ada orang minum khamar, ya kan? Betul, kita berdosa, dan dosa ini kepada Allah, iya ya kita lakukan betul. Tetapi mohon maaf, saya memprediksi Nabi Muhammad juga malu-malu. Kenapa? Apa kasiri kinjo nunggu mak gue, ya kan? Luka ki, ya kan? Minum khamar dan sebagainya. Muhammad, apa wajarkan itu umatmu? Kenapa begitu? Misalkan begitu ya. Jangankan Nabi Muhammad dan kita umatnya, ada saudara kita, apa kasiri, tetangga kita, sahabat kita, satu kampung kita juga biasa, siri-siri ke saya, ada si kampungku, ada tetanggaku, ada satu kompleksku begini, dan seterusnya. Ya kan? Apalagi Nabi Muhammad, kita umatnya, dan Nabi Muhammad yang bisa kita kasihkan syafaat. Nah, ketika kita berbuat maksiat secara khusus, nauzubillah, maka itu adalah mempermalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajar saja kalau kita minta ampun kepada Rasul. Ya Rasul, pada saat ini dulu saya sempat mempermalukanmu akibat begini dan seterusnya. Untuk itu kesimpulan dari khutbah yang insyaallah penuh berkah ini, yang pertama adalah mari kita pahami bahwa dan membiasakan bahwa ada 3 amalan yang perlu kita jaga dalam sehari kita. Yang pertama, istighfar kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah membiasakan berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bersalawat. Kenapa kita perlu berzikir kepada Allah? Itu untuk mengelola hati dan qalbu, atau jiwa. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita biasa galau. Nah, untuk menghindari rasa-rasa sedih, khawatir, galau, atau hampa, kehidupan kita hampa, salah satu penawarnya adalah berzikir. Ya, dan berzikir, sebaik-baik berzikir adalah zikir yang banyak, jamaah. Kita biasa lihat ada aderai, ada binaragawan, ketika ingin membentuk ototnya, maka dia push up, dia lakukan hal-hal untuk melatih ototnya, bukan hanya satu kali push up, satu kali sit up, tetapi banyak kali, ratusan kali. Zikir juga begitu. Jangan hanya zikir kita la ilaha illallah sudah cukup. Tidak. Semakin banyak kita berzikir, bahkan ada tarekat 100 kali, 1000 kali dan seterusnya, itu juga tidak salah. Itu untuk mengelola, ya kan? Untuk mengelola jiwa kita supaya hati kita tajam dan hati kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayat